Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita menanggapi sebuah dialog oleh Abdul Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, perhatikanlah dialog pada video yang telah lalu atas yang terkesan di benak kita bahwa arus fitnah sebagai ujian iman orang Islam itu dewasa ini cukup berat dan gencar, terutama bagi kaum wanita Islam. Kalau seseorang tidak kuat pertaliannya dengan Allah Ta'ala, pasti ikatan imannya terputus karena tidak kuat menghadapi arus fitnah yang besar seperti telah saya sampaikan di dalam video yang lalu itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala yang Maha Pemurah membangkitkan Imam Mudzaman pada akhir zaman ini dengan dibekali ilmu rohani yang luas dan iman yang hidup. Maka dari itu marilah kita berbekali diri kita dengan ilmu rohani yang bisa menghidupkan iman di hati dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Imam Mudzaman Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad, imam zaman akhir ini, yang insya Allah dengan iman itu kita mampu mempertahankan iman kita dan fitnah itu kita jadikan pupuk untuk menyuburkan hidupnya iman kita. Guna tujuan tersebut kami mencoba menanggapi dialog yang dalam video lalu telah disampaikan sebagai penangkal fitnah yang bisa membahayakan iman kita. Yang nomor 1, perbedaan aturan menutup tubuh antara pria dan wanita dalam Islam bukanlah suatu bukti bahwa martabat pria dan wanita itu dibedakan di dalam Islam. Apalagi digunakan alasan untuk merendahkan derajat wanita, sama sekali tidak benar. Tetapi justru aturan pakaian tersebut untuk memuliakan dan menyelamatkan wanita dari sikap yang bisa mengundang dosa atau untuk menyelamatkan dari kebrutalan nafsu pria, sehingga martabat wanita tetap mulia di hadapan Allah Ta'ala dan orang-orang yang berbudi luhur. Sebab ia mampu menjaga diri dari kerusakan dan frustrasi, sehingga pada suatu saat ia akan merasakan kebanggaan dan bahagia karena bisa menghadiahkan miliknya yang berharga dan suci kepada pria yang dicintainya dan yang ia cintai secara sah dan disaksikan kawan dan masyarakat lingkungannya. Peristiwa inilah yang akan menjadi kenangan abadi dan modal dasar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia lahir dan batin. Surat An-Nur surat 24 ayatnya 31. Dan mampu menghindarkan rasa kecewa dan curiga. Jadi sikap orang Islam yang selalu mendengar dan mentaati hukum Allah Ta'ala itu akan mendatangkan hikmah dan berkah
yang sangat menguntungkan kaum wanita, keluarganya, dan masyarakat. Maka dari itu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau agar umatnya menjatuhkan pilihan untuk jodohnya itu dari orang yang paling baik agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga riwayat Turmudi, riwayat Nasa'i, riwayat Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Sebab dari orang yang soleh dan salihah itulah akan lahir generasi yang soleh juga. Surat Al-A'raf surat 7 ayatnya 189. Tanggapan yang nomor 2, kewajiban sholat Jumat berjamaah khusus bagi kaum pria bukan berarti Islam itu tidak mensejajarkan derajat kaum wanita sama dengan kaum pria. Sama sekali bukan, sebab bagi wanita yang longgar waktunya boleh saja ikut berjamaah Jumat. Dalam hal ini justru Islam memberi peluang yang luas bagi wanita. Apakah ia ikut bergabung atau sholat sendiri di rumah. Jadi kaum wanita tidak diwajibkan sholat jamaah Jumat. Itu mengandung hikmah agar ia bisa memenuhi tugas sebagai kepala rumah tangga yang pada saat itu ia sangat berperan. Di samping itu bisa merepotkan bagi wanita yang sedang hamil atau memiliki balita jika ia harus bersolat jamaah Jumat di masjid. Coba bayangkan kalau pria dan wanita sama-sama diwajibkan pergi untuk berjamaah di masjid. Pada saat itu tentulah keadaan rumah tangga akan terganggu dan bisa menimbulkan bahaya. Tanggapan yang ketiga, masalah bagian waris anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan, sama sekali tidak mendiskreditkan anak perempuan. Laki-laki diberi bagian yang lebih besar itu mengandung hikmah yang sangat berguna bagi wanita itu sendiri dan kebijaksanaan Allah Ta'ala yang bisa dimaklumi. Di antara hikmah dan kebijakan itu ialah yang pertama, bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pria kepada nasib saudara-saudara wanitanya, sehingga ikatan persaudaraan itu akan semakin berkembang dan kuat. Yang kedua, wanita tidak dibebani tanggung jawab mencari nafkah keluarganya, tetapi kaum pria mempunyai tanggung jawab itu. Maka tepat dan bijaksana kalau pria diberi bagian 2 kali bagian anak perempuan. Jadi letak keadilan Allah Ta'ala itu memberi bagian sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab seseorang. Sama seperti orang tua yang memberikan makan atau pakaian kepada anak-anaknya, pasti ia tidak memberikan bagian yang sama banyak atau sama besarnya. Apabila kondisi tubuh dan kebutuhan anak-anak tersebut berbeda-beda. Yang keempat, alasan atau tanggapan keempat, komentar
pemuda atau musyrikin yang mengatakan bahwa Islam itu buatan Muhammad adalah salah besar dan tidak beralasan sama sekali. Sebab pertama, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu buta huruf dan belum pernah berguru atau membaca kitab suci sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Jadi mustahil beliau mampu membuat ajaran Islam seperti yang kita warisi sekarang ini. Yang kedua, umat Islam sejak zaman Nabi suci Muhammad SAW hingga sekarang tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu ajaran buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sahabat-sahabat beliau menerima ajaran Islam itu lewat Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau sendiri mengajarkan bahwa ajaran yang beliau sampaikan itu adalah berasal dari Allah Ta'ala, sebagaimana terdapat di dalam surat An-Najm surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis selalu menyebut nama yang disampaikan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan nama Islam. Surat Ali Imran 3 ayat 84, Al-Ma'idah 5 ayatnya 3, kemudian juga riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, dan lain sebagainya. Demikian pula para pengikut agama Islam. Allah Ta'ala memberi nama Muslimun. Al-Baqarah surat 2 ayat 136. Jadi syariat Islam Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam sendiri tidak pernah menyebut bahwa agama Islam itu adalah ajaran buatan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah ajaran Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak, dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Demikian, kita sambung pada video yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.